Kebanyakan orang taunya Prayogo Pangestu sebagai orang terkaya di Indonesia. Tapi kalau ditanya bisnisnya ngapain, sebenarnya banyak yang ngeblank. Tiga saham yang tadi gue sebut, TPIA, Brand, Cuan, itu bukan tiga bisnis yang nggak nyambung. Ini tiga kaki dari satu kerajaan yang sama. Jadi kita ngertiin bisnisnya dulu ya. TPIA itu Chandra Asri Pacific. Simpelnya, ini pabrik yang ngubah minyak bumi jadi bahan baku plastik. Botol plastik, pipa air, bemper mobil, kemasan produk, semuanya tuh butuh bahan yang namanya polipropilin dan polyethylene, dan TPIA adalah satu-satunya produsen yang punya naphtha cracker di seluruh Indonesia. Bahasa gampangnya, kalau pabrik manufaktur Indonesia butuh bahan kimia dasar, mereka hampir pasti beli dari TPIA. Nggak ada alternatifnya di dalam negeri. Yang kedua, Brand, Barito Renewables Energy, dan ini bisnis yang paling futuristik. Di bawah tanah Indonesia, itu kan ada panas bumi dan aktivitas vulkanik. Panas itu bisa dipakai buat nyalain turbin, hasilin listrik ya, bersih 24 jam, nggak butuh angin, nggak bisa mati karena mendung. Brand, lewat anak usahanya, Star Energy, itu operator geothermal terbesar di Indonesia, masuk top 5 di dunia. Kalau angka teknisnya nih, kapasitasnya 926 megawatt. Kontraknya langsung sama PLN, jual listrik ke negara, pendapatannya stabil jangka panjang. Terus yang terakhir, Cuan. Paling simpel ya, tambang batu bara. Kalau gue rangkum strateginya, punya tambang buat energi, geothermal buat listrik bersih, pabrik petrokimia buat industri. Dari dalam tanah sampai ke pabrik. Kalau gue analogiin, sebenarnya kayak orang yang punya kebun sawit. Kilang CPO-nya sendiri, distributor, semua di satu tangan, dan puncaknya di awal 2025. Kekayaan PP itu sampai 46,5 miliar dolar atau setara 752 triliun. Nggak segitu ya kalau dolar sekarang. Ya kalian bisa hitung sendiri lah. Bisnisnya nyata, asetnya real, pabriknya beroperasi. Nah, justru ini yang bikin kebanyakan orang bingung. Kalau fundamental kuat, kenapa sahamnya bisa melompat tinggi? Dan sebenarnya polanya untuk yang ngerti saham ini make sense. TPIA naik 200% cuma dalam 5,5 bulan dari Desember 2023 sampai Mei 2024, tepat menjelang MSCI mengumumkan TPIA masuk ke indeks globalnya. Kalian mungkin nanya, kenapa masuk MSCI sepenting itu? Yang gue udah bahas di video sebelumnya. Karena MSCI ibarat peta navigasi untuk seluruh investor global di dunia yang asetnya atau tracking indeksnya itu sampai 17 triliun US dollar. Jadi pas sebuah saham masuk ke indeks MSCI, ratusan dana investasi global yang pakai indeks itu langsung otomatis masukin duitnya. Nah, makanya yang terjadi sebelum pengumuman resmi smart money, ya make sense kita beli sebelum itu. Nah, terus investor retail yang baca berita, saham ini bakal masuk MSCI, masuk rumor-rumor atau gimana, ikutan masuk di tengah-tengah euforia. Makanya harganya naik terus. Kan ada istilah sell on news. Makanya pas MSCI resmi umumin TPIA masuk, sahamnya malah mulai koreksi. Dan sebenarnya polanya itu sama persis lah yang kejadian di Brand sama Cuan. Cuan IPO sekitar 220 perak di Maret 2023 dan per 18 September 2023 udah melesat 6.000% ke 13.425. Bahkan sempat disuspend, di stop dulu sama BI karena kenaikannya dianggap di luar wajar. Brand IPO Oktober 2023 780 perak, per Mei 2024 naik 1.166%. Sebelum akhirnya dilibes FTSE dan MSCI. Polanya persis, mirip lah minimal. Menjelang masuk ke indeks, naik banget pump. Jadi sampai sini sebenarnya bisa kebaca lah kenapa mereka anjlok. Nah, tapi pukulan terakhirnya itu sebenarnya datang dari arah yang berbeda dan jauh lebih keras.